الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, di hadis beliau yang pertama dengan sanadnya yang sahih, beliau menyebutkan sebuah hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika qama Abu Bakr radhiyallahu anhu fil minbar. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu pada hari Jumat berdiri di mimbar untuk khutbah Jumat. Beliau pun berkata kepada kaum muslimin, "Ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك إذا رأى الإنسان إذا رأى منكم المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه." Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, "Ya ayuhan nas, wahai orang-orang sekalian, wahai kaum muslimin sekalian, innakum taqra'una hadhil ayah." Sesungguhnya kalian membaca ayat berikut, yaitu di surat Al-Maidah ayat 105. "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum." Jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, siapa di antara kita yang bisa menjaga diri kita begitu saja? Melainkan kita mengerti dan memahami bahwasanya Allah lah yang menjaga kita. Manusia itu tidak bisa menjaga dirinya secara zat tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka mungkin bisa dimaksudkan dari ayat ini adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firman, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis. Beliau mengajarkan kepada seorang ghulam, seorang anak kecil yang disebut Abdullah bin Abbas. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimah. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka." Jika kamu menjaga Allah, maksudnya menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya Allah membimbingmu. Jemaah sekalian rahimakumullah, kata Allah tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum. Jagalah diri kalian. Dan kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala firmankan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maksud dari menjaga diri ini berarti kita jaga syariat Allah pada diri kita dan juga keluarga kita, agar senantiasa Allah menjaga kita dan membimbing kita. Banyak orang yang tidak terjaga karena apa? Tidak terjaga agamanya. Dia tidak menjaga syariat Allah. Dan kalaupun bermaksiat, dia tidak segera bertaubat, tidak ada penyesalan sama sekali. Dan mungkin Allah berikan dia kenikmatan walaupun maksiatnya seperti itu. Maka hati-hati, sebagaimana firman Allah, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kita berikan mereka istidraj. Kita tangguhkan azab untuk mereka dari sisi yang mereka tidak mengetahui sama sekali. Betapa sengsaranya dan betapa mengerikannya jika ada seseorang yang berbuat israr dalam maksiat, yaitu terus-menerus bermaksiat. Tetapi kok dengan maksiat itu Allah Ta'ala terus memberinya kenikmatan, bahkan kok makin kaya rasanya.
Ketahuilah bahwasanya itu yang disebut istidraj. Jangan mengira dengan kemaksiatan tersebut seseorang kemudian dijaga begitu saja. Justru dengan dia terus-menerus bermaksiat, itu menunjukkan Allah tidak menjaganya dari kemaksiatan dan keburukan. Maka alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat, orang yang menyimpang, orang yang kafir, itu tidak akan memberikan madarat dan keburukan kepada kalian jika kalian sudah mendapatkan hidayah. Kalau seseorang betul-betul mendapatkan hidayah, maka Allah lah yang menjaganya. Tapi bagaimana mendapatkan hidayah itu? Yaitu orang yang menjaga agama Allah, maka Allah lah yang menjaganya sehingga tidak ada yang bisa memberikan madarat untuknya. Kecuali kalau memang Allah izinkan untuk menghapus dosa-dosanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau dalam ayat ini tidak akan kaum muslimin dapat madarat kalau misalnya mendapatkan hidayah. Tetapi kita lihat bagaimana kenyataannya dan kenyataan yang terjadi sekarang ini jemaah sekalian, walaupun di skala negara, bahkan di skala RT, bahkan di skala keluarga, bahkan di skala diri sendiri secara psikologis. Kadang-kadang kita khawatir akan mara bahaya jemaah sekalian. Kadang-kadang kita merasa mungkin bahkan negara ini akan dicaplok oleh orang-orang yang kafir misalnya. Ketahuilah itu sudah diwartakan oleh Rasulullah SAW. Sekiranya kita mau lebih belajar lagi, kita akan dapatkan di ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan di hadis-hadis Nabi, banyak hal yang ternyata kalau mau kita cerminkan refleksinya ada di zaman sekarang. Al-Quran dan hadis itu adalah kalam, adalah wahyu yang selalu relevan untuk setiap waktu. Maka jangan pernah kita bilang Al-Quran sudah tidak cocok untuk zaman ini, itu bagi orang sekuler. Tapi kalau betul kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka Al-Quran cocok untuk zaman kapanpun. Kalau kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hadis Nabi cocok untuk dipelajari dan diamalkan sampai kapanpun. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Thauban? Kata Nabi SAW, yushakul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja nih nanti akhir zaman, umat-umat itu akan mengerubungi kalian sebagaimana para pemangsa mengerubungi setampan makanan. Jadi ada nampan makanan itu dikerubuti oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Ibaratnya kita itu kaum muslimin yang ada di nampan tersebut. Sementara umat-umat lainnya itu mereka yang sedang kelaparan, kehausan, pengen cepat-cepat makan di nampan tersebut. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin? Apakah kita nasibnya kayak gitu kaum muslimin ketika itu nasibnya kok seperti itu ya Rasulullah? Apa disebabkan karena kita waktu itu sedikit? Maka kata Nabi SAW, bal antum katsir. Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian pada saat itu lagi banyak-banyaknya. Loh, lagi banyak-banyaknya kok dikerubutin? Kok seolah-olah orang-orang minoritas? Kadang-kadang kan kita sebut di Indonesia ini kadang-kadang untuk menegakkan hukum Islam itu disebut kayaknya mayoritas tapi rasanya minoritas. Tetapi kalian ketika itu banyak padahal secara kuantitas. Kok bisa dikerubutin? Kok bisa seperti peperangan kemudian kita terisolir? Kata Nabi SAW, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian itu walaupun banyak, kalian ibarat buih. Kita lihat buih kalau misalnya ada deterjen kita masukkan kemudian kita kocok airnya, itu buih-buih Pak. Tapi itu di air yang menetap. Kalau di ember buih itu agak lama, lumayan lama untuk hancurnya. Tetapi kata Nabi, walakinnakum kaghutha'un, kalian itu adalah buih-buih kagutha'is sail, seperti buih-buih di aliran air. Bukan di air tergenang, di aliran air. Kita bandingkan kalau buih di dalam ember dengan air tergenang agak lama hancurnya itu buih. Tapi kalau buihnya di aliran air, cepat hancurnya. Kenapa? Kena sampah, kena akar pohon, kena benda lain, cepat hancurnya. Baru kena aliran, tabrakan aliran saja udah hancur buih itu. Maka ibarat kaum muslimin mudah terombang-ambing dan ibarat buih. Ketika terombang-ambing, dengar berita, omongannya nggak ada yang ilmiah sama sekali. Omongannya sesuai hawa nafsu, sesuai emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit protes, tidak sabar dan tidak punya ilmu. Yang seperti ini nih gampang dipermainkan jemaah sekalian. Dan kita bukan berarti putus asa. Justru dengan kita menuturkan hadis ini, kita menawarkan obat.
kita melakukan solusinya. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin itu terlihat gagah di hadapan kaum kafir. Sebenarnya jemaah sekalian, musuh Islam itu tidak ada yang kuat sebenarnya. Kitanyalah yang tampak lemah dengan kondisi seperti ini, sehingga mereka kok kesannya itu kuat dan mengurung kita. Makanya kata Nabi SAW, وَلَيَنْزِعَنَّ fi suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah akan cabut dari dada-dada musuh kalian, yaitu orang-orang kafir. Allah cabut, yaitu sikap menghormati muslim. Allah cabut kewibawaan orang-orang muslim. وَلَيَقْذِفَنَّ fi qulubikum al-wahn. Dan Allah Ta'ala titipkan, sematkan di kalbu kalian penyakit wahan. Ya Rasulullah, wamal wahan, apa itu wahan? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia, ngejar dunia saja. Dan benci mati artinya nggak mikirin kematian, nggak mikirin akhirat. Dunia aja dikejar, dunia terus, dunia kejar. Kita berbicara ini bukan karena khotib ini mentang-mentang ustadz atau dai, bukan itu. Kita pun berdagang. Tetapi jemaah sekalian, dunia ini pijakan. Kenapa dunia disebut fana? Kenapa akhirat disebut baka? Karena fana bahasa Arabnya itu artinya halaman. Karena baka bahasa Arabnya artinya tempat tinggal. Orang bodoh kalau misalnya dia hanya mau tinggal di halaman, tidak mau ke tempat yang baka, yaitu rumah tempat tinggal aslinya. Maka orang yang hanya konsentrasi dunia saja, itulah orang yang mudah terombang-ambing dan dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Maka bagaimana mengobatinya? Di sini Rasulullah memberikan obatnya, yaitu jangan kita terlalu cinta dengan dunia. Boleh kita mencari dunia, tapi untuk pijakan menuju akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi dzil jalal wal ikram, alladzi lahu mulku as-samawati wal ard, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa huwa al-mujtaba wa huwa sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'an nasu al-munkara falam yunkiruh. Kalau misalnya orang-orang melihat kemungkaran dan mereka tidak mengingkari kemungkaran tersebut, tidak ada yang mengingkari, yushaku an ya'ummahumullahu bi'iqabih, maka bisa-bisa Allah Ta'ala akan mengumumkan hukumannya untuk semua orang di situ. Hatta orang yang berilmu sekalipun, orang yang alim, orang yang kelihatan saleh, tetap kena hukumannya. Banjir, macet dan seterusnya, kena semua. Kenapa? Karena memang amar ma'ruf dan nahi munkar meredup di tanah tersebut. Ketika sudah meredup, sudah tidak ada kebaikan pada umat tersebut. Syukur-syukur masih punya iman, tapi tetap Allah Ta'ala umumkan hukumnya. Dulu tahun 80-an aneh kalau ada berita desa kok banjir. Tapi sekarang desa bisa banjir, bukan hanya kota, desa bisa banjir, desa bisa kena musibah, bahkan bisa-bisa lebih parah. Bahkan ada gempa di desa ini. Dulu hukuman itu hanya orang-orang kota yang mungkin banyak maksiatnya, sekarang ternyata merambah ke orang-orang desa yang mungkin lupa akan Tuhannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian akan fitnah, kekacauan, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian secara khusus, tapi menimpa orang-orang yang tidak berbuat zalim, menimpa orang-orang yang alim, menimpa orang-orang yang berilmu. Tapi karena apa kok tertimpa? Karena amar ma'ruf nahi munkar pada saat itu sudah mulai meredup. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar sudah mulai meredup? Karena ternyata rata-rata orang ketika itu terkena penyakit wahan, cinta dunia, takut mati, takut kalau saya bilang ini maksiat, nanti saya nggak dapat dunia dari sini. Takut kalau saya bilang ini syirik, saya nggak dapat apa-apa, nanti malah saya kemudian diusir. Takut kalau saya bilang ini bid'ah, saya nggak dapat apa-apa nanti. Maka hati-hatilah kalau misalnya ternyata orang berilmu di antara kita hanya mencari popularitas, kemudian hanya mencari dunia dari dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaum muslimin, alimnya ataupun awamnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta
المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر